Iya, berbicara soal sakit hati, memang mana ada sih orang yang pengen sakit hati ya nggak ada. Tapi ya nggak bisa dihindarkan juga bahwa itu adalah sebagai sebuah dinamika hidup ya Wi ya. Iya. Kalau bicara tadi kan ini sakit hati karena orang tua diperlakukan begitu. Tapi kalau sakit hati yang betul-betul juga dialami oleh diri sendiri terhadap diri sendiri, Mbak Irma itu gimana? Ya sakit, cuman kan soalnya kan saya merasakan gak balance gitu, apa yang udah saya perbuat, saya lakukan, tapi balasannya tidak sesuai dengan yang aku harapin gitu. Oke, Jadi makanya jadi jatuhnya sakit hati. Sakit. Ditipu bisnis gitu. Pernah juga. Ya ditipu sih enggak, cuman mengalami kebangkrutan ya. Bicara soal percintaan. Terus kemudian kan tadi Wi bilang, ya kalau bisa kalau ketemu Nabi aja bilang ya pasti jangan di depan dong. Kamu mengingatkan akan sakit hati saya jadi kamu geser gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita sakit hati karena percintaan, tapi kita satu dunia gitu misalnya, sama-sama dunia entertainment atau sama-sama dunia kerjanya sama Wi, pasti kan ketemu terus tiap hari Wi. Gimana tuh Wi caranya untuk yang pasti keinget terus kan kalau kata orang sudah kasuat-suat jalan, teringat terus gitu Wi. Iya, step by step orang harus bisa mengendalikan. Artinya bahwa sambil didoakan lah, artinya karena hati itu berbolak-balik. Ada masanya nanti, ada masa inkubasi, ada masa adaptasi, ada masa semuanya nanti ketika orang itu justru itu menjadi semakin imun, semakin orang itu kan resisten ya. Kalau orang, karena tidak semua harapan itu sama dengan kenyataan. Kalau dengan begitu kita didewasakan. Pertama kali kan sakitnya luar biasa, lama-lama kan juga ada yang sembuh. Nanti ada yang baru, disakiti lagi gitu. Nggak sembuh-sembuh dong. Ya, tapi kan itu namanya berproses, tapi ada puncaknya. Karena hidup ini kayak gunung, ketika pada puncaknya nanti akan turun. Maka salah satu kenikmatan hidup itu Allah ciptakan lupa pada diri manusia. Innal insan mahal khota' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu ada pada dirinya salah dan lupa. Lah, lupa itu menentram hidup. Sebab kalau orang itu nggak punya rasa lupa, waduh, nggak bisa ada kehidupan. Satu kekecewaan, ingat terus makan nggak enak, ini nggak enak terus. Tidur nggak bisa. Iya, tidur nggak bisa. Ternyata ada masa dilupakan. Lupa yang pertama, ingat yang kedua lupa, nanti ada yang ketiga. Makanya kayak saya kawin cerai. Astagfirullahaladzim, maaf. Nah, maksudnya ada proses lupanya, lupa sakit hati yang pertama, terus saya tidak takut untuk memulai yang kedua gitu maksudnya ya. Maksudnya aja yang lain. Berarti lupa itu memang diciptakan oleh Allah gitu ya. Tapi kalau kita sama orang terus alasan kita, wah saya lupa, kita dimarahin, kan lupa dari Allah. Iya, tapi kan kita pilihan. Kan kamu yang menciptakan untuk lupa-lupaan. Iya, artinya kita kan pilihan. Neraka yang menciptakan juga Allah. Cuman kenapa kamu pilih itu? Jadi jangan nyalahkan. Aku masuk neraka, lah salahnya Allah bikin neraka. Nah, kan ya nggak boleh seperti itu. Jadi nyalain Allah kan pilihan kamu. Iya, terus ada lagi nih apa minuman atau apa vitamin ini untuk meningkatkan daya ingat. Berarti kan dia melawan ciptaan Allah. Bar, nyiptain filosofi lupa. kamu jauh banget sih, Bar. Jauh ya? Bar. Tidak, ya. Iya, biasa. Malaikat aja nggak bisa jawab. Sekali, ya. Mendalam sekali pemikiran kamu, Bar. Tapi Allah kan juga menciptakan ingatan juga. Artinya justru orang itu ada pilihan. Karena apa? Ada sesuatu yang memang yang ghairu mughayyarat, yang predestination, yang no choice. No choice predestination itu adalah sesuatu yang memang kita nggak bisa milih. Misalnya Irma jadi perempuan itu kan bukan pilihan. Itu. Tapi Irma mau jadi orang baik dan orang jelek itu kan pilihan. Tapi tidak bisa menyalahkan kenapa saya jadi wanita. Karena itu nggak dipertanggungjawabkan. Berarti pilihan juga dong, Wi, kalau kita mau jatuh cinta sama siapa, lalu kemudian kita menerima resikonya untuk disakiti. Ya itu salah satunya, makanya suruh seleksi. Jangan asal jatuh cinta, ketemu di parkiran langsung nikah, ketemu di maaf, kayaknya nggak kayak yang itu banget putus asa kucing gitu juga banget masih kejar-kejaran dulu Pak. Iya, tapi ada loh yang cuma ketemu di parkiran, ada juga itu berteduh bareng, tahu-tahu tukar. Alasannya chemistry ya. Iya, tukar nomor. Iya, tukar nomor handphone. Ya itu parkiran itu dalam parkiran tempat lokasi syuting, pas pentas bareng, akhirnya dapat pemain sinetron, akhirnya gagal juga 3 tahun. Pak Ustadz bisa aja. Akhirnya gagal juga ya. Nyindir saya ya. Iya, gagal juga. Nyindir saya Pak Ustadz. Kamu mana ada yang syuting sama kamunya. Untuk menghilangkan sakit hati yang dilakukan oleh Irma apa? Kalau kejadian aku sendiri sih
malah waktu itu nggak hilang-hilang gitu karena kan kelihatan terus gitu. Malah pernah ya itu yang tadi Teteh bilang satu namanya kita satu dunia ya. Malah pernah ketemu sama dia sama yang baru gitu. Jadi makin segini saya. Ketemu papasan dia yang itu gitu. Nah itu gimana Wi? Kan orang tidak bisa menghindar juga ya Wi. Maksudnya oke, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, gak sakit. Cuman kan itu muncul, emosi itu kan spontan dan hadir begitu adanya gitu secara natural Wi. Yang pertama, sadarilah bahwa apa yang kita cintai belum tentu baik bagi kita. Itu pertama. Kita cinta sesuatu, ternyata itu nggak baik bagi kita. Nyatanya kalau kita jadi, ternyata dia lebih mencintai orang lain. Nyatanya dia milih sekarang orang lain. Betul. Apa yang kita benci, belum tentu itu baik bagi kita. Justru kita sekarang begini lebih tough, lebih nyaman, nggak pernah diatur. Ada loh orang mau pergi itu nggak beli ini, nggak beli itu. Tapi ada orang yang bebas. Mau pergi sana itu nggak perlu pertimbangan suami, mau nggak ada suami, ngapain ada semuanya. Itu ternyata Allah bikin besar. Yang ketiga, jangan sampai terlalu gembira dengan apa yang didapatkan. Dan jangan terlalu kecewa dengan apa yang luput. Artinya kalau sesuatu memang lepas dari kita, ya tidak usah kecewa. Siapa tahu kalau Anda jadi menteri malah bisa diturunkan sebelum waktunya. Anda jadi anggota dewan malah bisa dipaksa mundur sebelum waktunya, malah jadi sakitnya luar biasa. Karena sama-sama jatuh itu ketika dia baru anak tangga yang 1, 2 masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah puncak kok dijatuhkan, sakitnya itu di sini. Luar biasa itu. Ya, tapi itu. Ngomong-ngomong yang dari terakhir doa. Berdoa. Doa supaya Allah sembuhkan hati ini pemiliknya Allah bisa membolak-balikkan yang tadinya setia kepada kita bisa pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body, nyatanya dengan orang lain itu. Dan apa yang sebetulnya kita lihatnya jauh, ternyata dia memberi manfaat, banyak mendoakan kita. Tapi dari tadi nih ini sama yang tadi emang Uwi tahu gitu yang mantannya Irma yang mana? Enggak tahu juga. Soalnya tahu bukan pemain sinetron, sinetron kan banyak Uwi. Tadi aku nanya di off air. Survei dia. Uwi pengen tahu nggak? Enggak. Survei. Uwi nggak pengen tahu. Pengen tahu. Siapa boleh tahu? Kan Uwi pengen tahu. Nggak tahu juga lah, Uwi kan. Tahu. Taunya ada. Ini saya boleh kasih tahu Uwi. Saya boleh kasih tahu Uwi ya. Namanya Dwi Andika. Panggilan Andika. Gitu. Aku nggak tahu juga sih. Benar. Masih tahu. Terakhir dia tahu. Ini tampak sekali usianya. Artis terakhir dia tahu itu kalau nggak salah Bob Tutu Paulia. Tua bener dari Uwi. Saya Ruri lah. Ruri besok 5 itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Saya ingin tahu doa ataupun doa itu untuk diri sendiri. Ataukah kita boleh juga mendoakan orang yang sudah menyakiti kita selain satu ini ya. Tetap bersama kami Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.